5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Bapak Toto Priyono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 5, tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Dan kita telah sampai pada pembelajaran yang kelima. Apa yang akan kita pelajari itu saat ini? Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara, menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni Nusantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar pertama tentang orang menyembunyikan kentongan, gambar kedua tentang kebakaran hutan, dan ketiga, gambar tentang kehidupan di hutan setelah terjadi kebakaran. Menurut kamu, apakah penyebab terjadinya kebakaran tersebut? Apa akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem dan di perbukitan tersebut? Apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut terpengaruh? Tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di alam sekitarnya. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana yang disebut dengan bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa jenis kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan.
Kerusakan ekosistem seperti penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka yang dilindungi. Tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semua menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Selain keseimbangan ekosistem dapat mempengaruhi kehidupan manusia, di sini juga akan membahas tentang keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan penting tidak semata-mata sebagai bentuk wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter masing-masing yang diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda. Sesuai dengan karakternya, ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumyang yang mewakili tahap dewasa, Temenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Klana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk menguji wawasanmu, kalian akan bisa mengerjakan soal-soal setelah tayangan video pembelajaran ini. Tetap semangat, sampai jumpa kembali dalam tayangan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.